Kita lanjutkan perumpamaan yang kedua, perumpamaan yang ma'ruf yang sering disampaikan kita dengar ceramah tentang hal ini, yaitu dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, perumpamaan seorang mukmin dengan korma, dengan pohon korma. Rasulullah SAW pernah suatu hari bersama para sahabat, ada sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu ta'ala anhum, dan di antaranya ada Ibnu Umar. Ibnu Umar masih kecil ketika itu, masih sangat junior. Tiba-tiba Rasulullah SAW utiya bi jumar. Rasulullah SAW didatangkan jumar. Jumar adalah jantung korma ya. Kalau korma ada batang kormanya, paling atas, paling ujungnya. Kalau dibolongin, batangnya itu enak, putih dan manis. Disebut dengan jumar. Kalau sudah dibolongin berarti korma itu mati. Berarti korma itu mati. Biasanya tidak, makanya tidak diambil jumar kecuali korma yang sudah dimatikan, ditebang untuk dimanfaatkan, di ujung atasnya dibolongin, diambil jumar. Saya baru sekali makan jumar ketika kebetulan berkunjung di rumah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau bawa jumar dari kebun kormanya, kemudian beliau potong-potong, kita makan ketika itu. Ya putih, agak manis-manis ya, enak ya. Rasulullah SAW sedang makan jumar, kemudian Rasulullah SAW kasih teka-teki kepada para sahabat. Inna minasyajari la syajaratan, inna minasyajari syajaratan lama barakatuha ka barakatil muslim. Hadithuni ma hiya. Sungguhnya pohon-pohon banyak, di antara pohon-pohon tersebut ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan sifatnya, la tahutu waraquha. Sifat pohon tersebut, daun-daunnya tidak pernah berguguran. Para sahabat ketika dikasih teka-teki, fadhahaban nasu ila syajaril bawadi. Rasulullah SAW beri teka-teki, ini metode pengajaran Nabi. Pertanyaan jawab tapi agar mereka perhatian dan ada manfaatnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, fadhahaban nasu ila syajaril bawadi. Maka orang-orang berfikir pohon yang dimaksud adalah pohon-pohon yang aneh-aneh yang ada di lembah-lembah. Pohon ini ya Rasulullah, pohon ini Rasulullah. Salah semua jawabannya. Kata Ibnu Umar, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Terbetik dalam hatiku pohon tersebut adalah pohon korma. Padahal indikasi yang menunjukkan pohon korma sangat banyak. Di antaranya Nabi sedang makan jantung apa? Korma. Jadi jawaban terkadang depan mata, nyari kanan kiri. Cari ke sana kemari, ketemunya ternyata di sini. Jadi intinya Rasulullah SAW sedang makan jantung korma. Kata sahabat yang lain, benda pohon ini ya. Ternyata salah semua. Kata Ibnu Umar, fawaqa fi nafsi annaha nakhlah. Terbetik dalam hatiku itu pohon korma. Tetapi faraitu Abu Bakar wa Umar wa huma lam yatakallama. Di situ ada Abu Bakar dan Umar, aku lihat mereka hadir dan mereka tidak jawab, mereka diam aja. Fa idza ana asgharul qaum. Ternyata saya yang paling junior di situ. Ini adab. Ya. Adab. Ibnu Umar tahu jawabannya, cuma dia enggak enak. Jadi seorang punya sifat enggak enak ya, jangan punya sifat malu lah ya. Kemudian ada yang lebih tua ya kita biarin dia bicara ya. Kita diam dulu ya gitu. Nanti kalau dipersilahkan berbicara. Ini belum dipersilahkan sudah bicara. Orang lagi bicara kita potong pembicaraannya. Orang kadang ingin nunjukkan saya tahu ya. Ingin nunjukkan saya tahu ya. Ya. Oleh karenanya ketika Ibnu Umar melihat ada orang-orang tua yang hadir tidak menjawab, maka beliau pun tidak jawab. Kemudian Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya innaha nakhlah, ketahuilah dia adalah pohon korma. Berarti di sini Nabi SAW menyamakan pohon nakhlah yaitu korma dengan seorang mukmin. Apa keberkahan pohon korma? Pohon korma keberkahannya adalah bermanfaat dari atas sampai ujung dahan sampai ujung akar, semuanya bermanfaat. Tidak ada satu bagian pun dari pohon korma yang dibuang, terutama di zaman Nabi SAW. Di Hijaz, di Mekah dan Madinah, pohon korma sangat bermanfaat. Digunakan untuk bikin rumah, untuk bikin tiang, kemudian untuk bikin tikar, untuk bikin bantal, ya macam-macam. Ya mereka gunakan untuk bikin tali. Belum lagi buahnya. Ya. Sampai Rasulullah SAW dulu juga pernah kalau berkhutbah bersandar kepada pohon batang korma. Intinya dia adalah pohon yang sangat bermanfaat ketika itu. Ya. Dan pohon tahan banting, musim ini musim tetap kuat ya.
Makanya Allah sebutkan tentang pohon korma dalam Al-Quran, apa namanya? Allah mengatakan tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Bahwasanya pohon korma itu mengeluarkan hasilnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Di antara keistimewaan korma, buahnya bisa jadi makanan pokok. Buahnya itu bisa jadi buat obat, bisa jadi buah-buahan, bisa jadi makanan pokok. Buah korma kalau hijau bisa bermanfaat untuk obat, seperti katanya untuk obat untuk kesuburan. Demikian juga ketika dia sudah merah, enak dimakan, balah dimakan enak. Kalau sudah jadi rutop, warna coklat, lebih enak lagi. Seperti kita makan buah. Kalau jadi hitam, adalah makanan pokok. Sudah jadi hitam, bisa disimpan. Zaman dulu belum ada kulkas, bisa disimpan. Kalau sudah jadi apa? Hitam. Sehingga, apalagi kalau zaman sekarang untuk pakai freezer, selesai semuanya. Sehingga sambil menunggu panen berikutnya, pohon korma masih jadi bekal di rumah makan ya. Dulu korma adalah makanan yang orang yang di rumahnya ada korma tidak akan kelaparan ya. Jadi buah-buahnya bermanfaat setiap saat. Ada yang mengatakan, Ustaz, pohon kelapa sama seperti pohon korma. Kita mungkin dari sebagian sisi mirip, bermanfaat dari segala sisi, tapi buah-buahnya tidak bisa dijadikan apa? Seperti pohon buah korma ya. Itulah keberkahan seorang mukmin ya. Dimanapun dia berada, dia berkah. Berkah untuk dirinya dan berkah untuk orang lain. Dia tidak membuang waktunya. Setiap detik yang dia lewati bermanfaat. Entah dia berzikir untuk dirinya, entah dia merenungkan dosa-dosanya, entah dia membaca Al-Quran, entah dia beristighfar, ya. Entah dia ikut pengajian, entah dia baca buku bermanfaat, entah dia istirahat karena menyiapkan diri untuk bisa beribadah, entah dia mencari nafkah untuk menjalankan kewajiban memberi nafkah anak istri. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Itulah keberkahan pohon korma. Seorang mukmin hendaknya menjadi seorang mukmin yang berkah. Dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Ya. Seperti contohnya ayat yang kita baca tadi dalam surat Maryam, ketika Nabi Isa mengatakan, ketika dia berbicara masih kecil, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Disebutkan di antara tafsir ayat ini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dimanapun dia berada, dia beri ujangan, dia nasihat orang, dia beri, makanya diberi gelar dengan guru. Dia seorang guru. Dimanapun dia memberikan apa? Ujangan, nasihat, sehingga dia memberi keberkahan kepada orang lain. Ya, seperti itu. Maka kita memberi keberkahan pada diri kita, demikian keberkahan kepada orang sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka seorang hendaknya menjadikan dirinya berkah. Dimanapun dia berada, dia mendatangkan kemanfaatan. Dia di rumahnya, dalam kesendirian dia bermanfaat untuk dirinya. Dalam kesendirian, bukan bikin masalah dengan dirinya, bukan bikin maksiat dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendiriannya dia bermanfaat bagi dirinya. Bahkan dalam kesendiriannya bisa beri manfaat pada orang lain, seperti menulis buku, seperti menulis status yang baik, nasihat. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, baik dalam grup WhatsApp, di rumahnya, di kantornya, di masjid, panitia, hendaknya dia berkah. Anak-anak merasakan keberkahannya. Anak merasakan apa? Keberkahannya. Dia sebagai ayah, anak merindukannya, ngobrol dengan dia, ada waktu buat anak-anak. Dia sebagai suami, istrinya merasakan keberkahannya, ya. Dirindukan oleh istrinya, kapan pulang abang, kapan pulang abi, kapan pulang, ya. Bukan abi enggak usah pulang. Kalau abi udah pergi, alhamdulillah, suamiku udah pergi, alhamdulillah. Tapi siapapun di dekat kita merasakan keberkahan kita. Teman-teman nyaman, tadi saya sebutkan nyaman, ya. Kapan kita datang di suatu tempat, kita memberikan faedah, ya. Dalam grup memberikan faedah. Ya, ini butuh apa namanya? Butuh ikhlas kepada Allah dan juga butuh pengalaman, ya. Jadi itulah seorang seperti korma. Bukan di mana-mana dia merusak, mengganggu, lisannya mengganggu, tangannya mengganggu, pandangannya mengganggu, komentarnya mengganggu, celotehannya mengganggu. Anak-anak tidak betah, istrinya tidak betah, teman-teman tidak betah, ya. Ini berarti dia tidak berkah. Dia tidak berkah, ya. Nah, masing-masing kita coba introspeksi diri, apa keberkahan yang sudah kita berikan
buat diri kita, buat anak kita, buat istri kita, buat teman-teman kita. Ya, jangan kita hanya mikir cari manfaat dari orang lain. Kita pikir bagaimana kita memberi manfaat kepada orang sekitar kita. Pola pikirnya dibalik ya. Kita kerja iya, tapi jangan berpikir bagaimana selalu berteman untuk ngambil manfaat dari teman. Sekali-sekali kita berteman untuk beri manfaat kepada teman. Karena itulah modal kita di akhirat kelak. Itulah keberkahan. Orang merasa nyaman dengan kehadiran kita. Ini sangat penting dalam apa? Dalam perilaku keseharian. Ya kita bisa cek aja. Kalau kita nggak datang, ada nggak yang tanya sama kita? Kamu kemana? Berapa hari nggak kelihatan? Kalau nggak ada yang tanya, itu pertanda. Udah seminggu nggak muncul di masjid, nggak ada yang tanya. Pertanda ada sesuatu. Ya. Berarti mereka merasa berkah kalau kita nggak ada. Kalau kita nggak ada, mereka merasa berkah. Kalau kita nggak ada, bikin masalah. Ya, cek aja, cek ya. Bagaimana anak-anak. Anak bilang, Abi nggak pernah telepon. Wah ini bagus. Berarti anak-anak merasakan apa? Kebenaran kita. Istri juga gitu. Ngambek kalau kita nggak pernah telepon ya. Ngambek kalau bukan ngambek kalau nggak dikirim duit aja. Kalau nggak dikirim duit semua ngambek ya. Coba ngambek maksudnya kita udah kirim duit nggak telepon dia ngambek. Berarti dia butuh kehadiran kita. Dia butuh apa? Dia merasa ada keberkahan yang rasakan kalau dekat dengan kita. Ya. Kalau dia bilang sudah nggak usah pulang aja itu tanda dia merasa berkah kalau kita nggak ada ya. Jadi ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya selalu ingat punya kawan di Jogja. Sudah lama bertahun saya tidak melihat dia ya. Bukan kawan dekat tapi kalau ketemu Masya Allah, semua orang ketemu senang dengan dia. Melihat dia saja kita bahagia. Ya. Orangnya murah senyum. Tidak ada kesombongan sedikit pun terpancar dari matanya, enggak ada. Orang seperti ini biasanya disukai oleh banyak orang. Kapan kita enggak suka sama orang? Ketika kita lihat ada pancaran keangkuhan dari matanya, dari lisannya, dan itu kelihatan. Meskipun waliyadzubillah, meskipun kita sombong pun kita enggak suka orang sombong. Kita sombong, ini ada sombong saingan saya. Kita pun sombong enggak suka orang sombong ya. Tapi kalau ada orang itu enggak ada sedikit pun dia ngomong menyombongkan, enggak pernah menyombongkan ilmunya, enggak pernah menyombongkan hartanya, tidak pernah menyombongkan nasabnya. Kelihatan orang sombong itu bagaimana kelihatan. Orang tidak sombong pun kelihatan. Nah, kalau orang dan itu ketika dia membuang seluruh egonya, orang senang sama dia. Orang merasa tentram melihat apa? Lihat dia. Melihat dia seperti ingat apa? Akhirat. Karena orang macam-macam ya. Ada yang kalau dilihat ingat akhirat, ada yang lihat ingat makanan, ada yang Tapi intinya, jadilah Anda berkah di mana Anda berada, memberi manfaat. Karena keberkahan secara bahasa punya khair al-katsir, ats-tsabit. Namanya keberkahan itu kebaikan yang banyak dan menetap. Sehingga dimanapun kita berada mendatangkan kebaikan. Kalau kita ciri-cirinya gitu. Kalau dimanapun kita berada mendatangkan kebaikan. Kalau kita keluar disayangkan, dicari-cari, itu tanda kita adalah orang yang berkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di rumah mertua, di rumah sepupu, di mana-mana keberadaan kita menyenangkan mereka. Ini kita berusaha. Taib. Sampai jam berapa kita? Jam berapa? Jam berapa? Itu namanya singgah dan merusak. Ceramah sampai jam 12. Saya merusak diri saya dan saya merusak antum semuanya. Bercanda dia, bercanda aja. Rasa semangat ya. Enggak, saya tanya benar sampai jam berapa kita? Jam 6. Biasanya berapa? 2 jam mematahkan kayaknya. Kita jangan Sudah 1 jam ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tapi di antara perumpamaan mukmin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, inna mathal mu'min kal khamah min az-zara' tufayyuha ar-rih taratan wa ta'diluha taratan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan seorang mukmin seperti al-khamah, al-khamah min az-zara', yaitu tumbuhan yang baru muncul yang lembut sehingga dia digoncangkan oleh angin ke kanan, ke kiri. Nanti kalau sudah selesai dia lurus kembali. Wa mathal munafik dalam riwayat kafir, dalam riwayat fajir,
kal arzah, seperti tumbuhan yang kokoh, yang kuat. Ya. Di tempat angin dia tidak bergerak. Ya. La tazalu hatta yakuna inji'afuha marratan wahidah. Dia senantiasa tegak dan dia tidak sekali digoyangkan dia patah. Terakhir, sekali digoyangkan dia patah kemudian tumbang. Ini perumpamaan dijelaskan oleh para ulama. Ada beberapa penafsiran dari ulama, di antaranya penafsiran bahwasanya seperti bahwasanya seorang mukmin itu selalu diterpa dengan ujian. Diterpa dengan ujian. Angin meniupnya ke kiri, angin ke kanan. Seperti tadi, seperti tumbuhan yang baru tumbuh, yang lemah, masih lembek, kalau ditiup angin dia goyang ke kiri, nanti tiup angin ke kanan dia ke kanan, tiup angin ke depan dia ke depan. Dia bisa ngikutin, dihantam kanan kiri, tapi dia tetap nanti dia kembali lagi. Dia kembali lagi. Setelah angin berhenti dia kembali lurus kembali. Ya. Ini beda dengan orang kafir. Orang kafir kita lihat kenyataannya, banyak orang kafir kayaknya enggak ada musibah apa-apa. Di Indonesia musibah melulu ya. Ya, di antaranya menggugurkan dosa-dosa. Tapi kalau sudah selesai musibah dia apa? Tegar. Benar kita lihat musibah, kita pusing, kita stres, kita kembalikan kepada Allah, khawatir, sedih, bercampur. Ya. Tapi terakhirnya kita lurus kembali. Itu kalau kita beriman. Lihat sementara orang kafir kayaknya santai terus, kayak melulu terus. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati seperti pohon yang tidak kena angin, dia tidak terpengaruh. Hatta yakuna inji'afuha marratan wahid. Kemudian dia tercungkil sekali aja langsung tumbang. Dan itu seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, kalau dia Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, jika Allah menghendaki keburukan seorang hamba, maka Allah tunda hukumannya hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah penuhi hukumannya pada hari kiamat kelak. Ya, dibiarin, tidak dikasih musibah. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan dia adalah surga bagi orang kafir. Kemudian juga ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin akan selalu diterpa dengan musibah, diterpa dengan ujian. Orang kafir nyaman ya. Seperti sabda Nabi SAW juga, "Inna Allaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguhnya Allah biarkan orang yang zalim dibiarkan terus. Allah biarkan diulur, istidraj. Tapi kalau Allah sudah menghukumnya la yuflithu, maka tidak akan lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jangan heran jika seorang mukmin ditimpa dengan musibah, digoyang ke kanan, goyang ke kiri. Dan ini sebenarnya hadis tasliyah, hiburan bagi kita. Karena tidak ada di antara kita yang tidak dikasih ujian. Ya. Antum melihat mungkin seorang saudara antum tertawa, dia lagi ketawa, senyum. Bisa jadi dia tertawa dalam ujian yang sedang dia hadapi. Ya. Sampai ada seorang ditanya, "Kamu kok ketawa terus? Kamu enggak pernah diuji?" Saya diuji. Tapi tangisanku hanya di hadapan Allah. Tawaku untuk kalian ya. Ada orang seperti itu, dia tegar padahal dia sedang diuji. Ada orang memang sedang lagi senang-senang tidak diuji ya. Lagi senang-senang ya. Lagi naik gaji, lagi baru naik pangkat, lagi baru kawin lagi. Ya. Begini ketawa-ketawa. Kamu enggak tahu ujian yang telah dia lewati dan ujian yang akan dihadapi. Jadi terkadang kita lihat seorang senyum-senyum, mungkin dia sedang diuji, atau dia baru lewat dari satu ujian untuk menuju pada ujian berikutnya. Seorang mukmin tadi, angin selalu menerpanya ke kanan, ke kiri, lurus kembali. Itulah orang kafir tenang-tenang aja, tahu-tahu masuk neraka jahanam. Tahu masuk neraka jahanam. Ya. Ini antara tafsiran disebut oleh para ulama seperti itu. Tafsiran yang kedua, sebenarnya mengatakan seorang di perumpamaan seperti kalkhamah, seperti tumbuhan yang ke kanan, kemudian ke kiri. Artinya apa? Dia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha. Kalau Allah menghantam dia ke kiri, angin menghantam dia ke kiri, dia ikut ke kiri. Kalau angin menghantam dia ke kanan, dia ikut ke kanan. Kalau angin dia lurus, dia lurus. Dia ridha dengan keputusan Allah. Hatinya ridha. Kita hidup di dunia adalah medan ujian. Ya. Ini nama kota Medan. Ingat Medan apa? Ujian. Ya.
Hidup di Medan tidak mau diuji, ya. Ini harus diuji. Dimanapun kita hidup akan diuji. Medan ujian. Nah, banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita ridha dengan keputusan Allah, ya, itulah kita beriman. Kita yakin di balik semua keputusan Allah adalah yang terbaik. Ya, yakin, bukan yakin karena yang memberi keputusan adalah zat yang sangat sayang kepada kita lebih daripada ibu kita terhadap kita. Cuma syaratnya harus kita ikut prosedur. Kita harus beriman. Wa may taqillaha ja'al lahu makhraja. Yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Yang tidak bertakwa, yang tidak ridha dengan pesan Allah, maka dia akan celaka. Makanya Allah mengatakan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya siapa yang bersabar dan bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang ihsan. Itu Nabi Yusuf, kesimpulan kehidupan dia. Dia uji dari sejak awal, dimusuhi oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuka bajunya sebelum dimasukkan dalam sumur supaya bajunya dicampur dengan darah, ya. Dibuang, masukkan dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak, jadi pekerja, kemudian dituduh mau berzina, dipenjara, dengan berbagai, dipisahkan dari ayahnya yang dia cintai, ya, puluhan tahun, ya. Namun setiap dia menghadapi ujian, dia berbuat ihsan. Ihsan apa? Dia yakin Allah sedang melihatnya. Dia yakin Allah sedang menilainya. Dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ujian yang dia hadapi. Intinya kemudian dia menjadi seorang yang hebat, seorang dihormati, memberi manfaat kepada keluarganya, dibawa dari Palestina menuju ke Mesir, diberi penghargaan oleh raja ketika itu dan yang lainnya. Dia mengatakan kesimpulan kehidupannya, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa, bersabar, syaratnya dua, bertakwa dan bersabar. Sebagian orang bertakwa ya ke masjid tapi tidak bersabar, pulang ngomel-ngomel melulu. Sebagian orang bersabar tapi tidak bertakwa, tidak salat malam, tidak berdoa kepada Allah. Tidak, harus digabungkan dua-duanya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Kemudian ketika menghadapi harus ihsan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dalam musibah pun yang Anda hadapi, Anda yakin Allah sedang melihat saya. Ini ujian dari Allah. Allah tahu kadar yang pas buat saya. Allah tidak akan berikan kadar di luar kemampuan kita. Allah kadar, Allah tahu apa yang saya. Tinggal kita ikut prosedur. SOP-nya gimana? Berdoa kepada Allah, serahkan seluruh urusan kepada Allah. Jangan bersandar dengan kemampuan kita sedikit pun. Jangan mentang-mentang saya orang kaya, jangan mentang-mentang saya doktor, jangan mentang-mentang karena ini, karena enggak. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi seorang mukmin terpa dengan angin, ke kanan dia ke kanan, ke kiri kiri, tapi kemudian dia tenang. Adapun orang mukmin, orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang fajir, dia tidak mau bergeming. Apa yang Allah berikan ujian, dia protes. Dia protes. Enggak mau, enggak setuju. Apa yang Allah kasih enggak setuju, apa yang dia tidak setuju. Itu bukan sifat seorang mukmin. Baik, sudah 3. Masih ada lagi? Sudah ya? Cukup ya? Biar enggak patah dan tidak rusak. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah bisa sampaikan. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.